I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Tensura berdasarkan manganya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Shin pun saat ini udah sampai di upacara pemberian salam. Terlihatlah para ras kelinci yang saat itu berkata kepada Rimuru, "Tuan Rimuru yang agung, tolong terimalah sumpah setia dari kami para Rabbitman." Nah, jadi tujuan diadakannya festival pemberian salam ini untuk membuat kesempatan di mana monster-monster yang tinggal di dekat Tempest bisa datang memberikan salam kepada Rimuru yang telah menjadi Raja Iblis. Rigur pun saat itu berkata kepada para pasukan Rabbitman bahwa mereka nggak perlu takut begitu karena Tuan Rimuru adalah sosok yang sangat murah hati. By the way, scene ini tuh juga berkaitan sama alur sampingan Tensura yang udah pernah Mimin bahas, yang menceritakan tentang Flamia. Di sini, ayah Flamia pun berkata, sebenarnya dirinya juga udah membawa putrinya ke sini, tapi putrinya begitu terpana dengan kemegahan kota ini dan mereka pun kemudian terpisah. Rimuru yang mendengar itu pun berkata bahwa dia pasti anak yang penuh rasa ingin tahu. Dengan sifat seperti itu, menurut Rimuru anaknya pasti akan menerima perubahan yang sangat baik. Rimuru yakin putrinya pasti akan menjadi pewaris yang bisa diandalkan. Mendengar itu, pria itu pun jadi senang banget dan ngucapin makasih sama Rimuru. Di sini, para Draya juga datang untuk memberikan salam kepada Rimuru dan mereka tuh juga mau mengikuti jejak kakaknya Trainee melayani Ramirez. Dan setelah itu, muncullah seseorang yang berkata, "Lama tidak bertemu Tuan Rimuru. Saya ucapkan selamat karena telah menjadi Raja Iblis. Saya merasa terhormat bisa mendapat kesempatan untuk memberikan selamat secara langsung kepada dirimu." Namun Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Maaf, siapa dirimu? Kenapa aku tidak mengenalmu?" Mendengar itu, orang itu pun langsung syok saat itu. Namun ternyata Rimuru bercanda. Rimuru saat itu lagi iseng karena melihat penampilan yang berbeda. Mendengar itu, pria itu pun jadi lega karena ternyata dirinya adalah Abir yang merupakan kepala suku dari Lizardman yang tidak lain juga ayah Gabir sebelumnya. Abir pun saat itu berkata kepada Rimuru, "Saya adalah tetua dari Lizardman yang tinggal di Danau Sis. Saya saat ini bisa berubah menjadi wujud manusia karena telah menerima gift evolusi dari tuanku." Rimuru yang mendengar itu pun langsung ngucapin lama tidak bertemu. Dan dirinya juga berkata bahwa Abir cocok dengan wujud seperti itu. Rimuru pun kemudian bilang sama Abir bahwa Abir tuh nggak perlu begitu formal sama Rimuru. Mendengar itu, Benimaru pun berkata, "Tuanku Rimuru, kenapa dirimu terlalu santai begitu?" Namun Rimuru jelasin, "Nggak apa-apa, karena Abir adalah ayah dari Gabir." Mendengar itu, Abir pun berkata, "Tuan Rimuru memang tidak ada tandingannya. By the way, apakah anakku juga berguna untuk tuanku?" Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Tentu saja. Gabir saat ini sudah termasuk orang berbakat yang sangat Rimuru perlukan sebagai seorang eksekutif. Rimuru tidak hanya mengandalkan kemampuan bertarung dari Gabir, tapi Rimuru juga menyerahkan divisi pengembangan kepada Gabir." Mendengar itu, ayahnya pun jadi kaget banget. Dan setelah itu, Rimuru pun memanggil Gabir.
Yang mana Rimuru ingin Gabir bercerita kembali dengan ayahnya dan mengobrol-ngobrol setelah sekian lama. Gabir yang mengetahui itu maksud dari tuannya pun langsung mengucapkan salam kepada tuannya dan meminta izin untuk meninggalkan posisinya sebentar. Dan setelah itu, Gabir dan ayahnya pun mulai saling melepas rindu. Setelah ada reuni nostalgia seperti itu, upacara pemberian salam pun masih terus berlanjut tanpa ada masalah. Dan orang yang berikutnya maju berkata, "Oi Tuan Raja Iblis Rimuru, kalau soal berguna di medan perang, kami para Gozu lebih baik." Mendengar itu, sosok yang bertubuh kuda itu pun berkata, "Tidak, itu salah. Lebih baik bergabung dengan kami para Mezu. Tidak hanya Gozu yang ada di situ, tapi semua makhluk yang berani menentang Rimuru bisa dibunuh oleh Mezu." Rimuru yang melihat kehadiran mereka pun berkata di dalam hati, mereka adalah sosok yang haus darah. Tapi kalau ku pikir-pikir, kayaknya mereka ini cocok buat jadi bos dungeon. Rimuru pun saat itu berniat untuk merekrut mereka. Tapi sebelum itu, Rimuru harus menjinakkan mereka dulu. Namun saat Rimuru memikirkan hal itu, tiba-tiba datanglah Gobuzo yang berkata bahwa ada seseorang yang sangat berbahaya. Rafael pun saat itu juga melaporkan bahwa penghalang permanen yang dipasang oleh individual Suna di seluruh kota saat ini telah dihancurkan. Dan diketahui orang-orang yang menghancurkan itu punya niat bermusuhan. Setelah mereka mengecek sosok yang mengacau di kota Rimuru, terlihatlah 3 orang yang ada di sana. Dan terlihatlah pasukan Yomi Gaeri yang saat itu udah terkapar dan berhasil mereka kalahkan. Rimuru yang melihat kehadiran mereka pun berkata, jika dilihat-lihat mereka tidak datang untuk membunuh, tapi apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Sion pun saat itu berkata kepada ketiga orang itu, "Siapa kalian? Apakah kalian membuat keributan di sini? Kalian tahu ini adalah daerah kekuasaan Raja Iblis Rimuru." Namun mendengar perkataan dari Sion, salah satu dari mereka pun berkata, "Hei nona kecil, mundurlah. Aku sedang kesal karena mangsaku direbut. Aku bicara tentang Clement. Seharusnya akulah yang membunuhnya dan merebut kursi Raja Iblis darinya. Tapi aku malah tertinggal oleh Raja Iblis Rimuru." Mendengar itu, Sion pun berkata kepada Rimuru, "Tuanku, biarkan aku yang menghadapi mereka." Orang itu pun berkata, "Jadi kau adalah Sion, bawahan dari Raja Iblis Rimuru. Kau adalah Oni yang membuat Clement babak belur sebelumnya. Aku telah mendengar itu dari ayah." Mendengar itu, kedua rekannya pun berkata kepada orang itu agar menyisakan bagian untuk mereka berdua. Dan di sini Rimuru pun bertanya-tanya, sebenarnya mereka bertiga ini anak dari Raja Iblis mana? Gidagrul, Dino, atau Leon? Tapi jika dilihat dari muka mereka, kemungkinan mereka adalah salah satu anak dari keempat Raja Iblis ini. Namun di sini Sion pun berkata, karena kalian sudah membuat upacara hormat ini terganggu, aku akan menghadapi kalian bertiga sekaligus. Mendengar itu, orang itu pun berkata, nyalimu besar juga, aku pasti akan membuatmu menangis. Saat Rimuru mulai memikirkan bahwa mereka bertiga adalah anak dari Karyon, tiba-tiba Sion memanggil Rimuru dengan berkata, Tuan Rimuru, aku sudah selesai menghajar mereka. Rimuru yang gak tahu apa yang terjadi itu pun kaget banget karena dirinya aja belum selesai mikir mereka anak siapa. Dan di sini pun akhirnya ketahuan bahwa mereka bertiga adalah putra dari Raja Iblis Dagrul, yang tadi adalah Dagura, dan kedua saudaranya bernama Ryura serta Debura. Dan setelah itu, Rimuru pun bertanya kepada mereka, mau apa kalian datang kemari? Dagura pun saat itu menjawab, sebenarnya mereka tuh disuruh sama ayahnya untuk berlatih di bawah naungan Raja Iblis Rimuru. Kami sebelumnya mengamuk di kota, tapi ayah malah marah-marah sama kami, dan kami pun akhirnya diusir disuruh latihan.
Rimuru yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, kenapa dirinya seenaknya aja memberikan anak nakal ini padaku? Tapi dengan begitu, aku bisa membuatnya berhutang budi padaku. Dan karena itu Rimuru pun menerima mereka. Rimuru pun meminta mereka bertiga untuk berlatih di bawah naungan Shion. Shion pun saat itu berkata, namaku adalah Shion, sekretaris pertama Tuan Rimuru, sekaligus orang yang melatih dan memimpin Yomi Gaeri. Bahkan pengecut seperti kalian pun akan kulatih sampai menjadi prajurit kelas atas. Jadi nggak perlu khawatir dan ikuti saja perintahku. Mereka bertiga yang mendengar itu pun langsung mematuhinya dan berkata bahwa akan melakukan yang terbaik. Dan setelah itu, Rimuru pun kembali pada upacara pemberian salam. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, Gozu dan Mezu yang sebelumnya sombong itu malah berlutut dan berkata bahwa mereka sudah menunggu kedatangan dari Tuan Rimuru dan ingin mempersembahkan kesetiaan mereka pada Rimuru sampai mati. Rimuru yang melihat perubahan sikap mereka pun jadi bingung banget kenapa mereka tiba-tiba berubah. Namun saat itu Suna jelasin mereka telah melihat pertarungan dari Shion sebelumnya dan akhirnya mengakui kekuatan Rimuru. Dan di sini diketahui berdasarkan penjelasan dari Rimuru, Gozu dan Mezu adalah ras yang terus berselisih selama lebih dari 100 tahun. Namun dengan adanya Rimuru, mereka bahkan saat ini sampai mengucapkan sumpah setia dan melayani sosok tuan yang sama. Dan sejak saat itu, gak ada lagi ras yang berani memandang rendah Rimuru. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!